Hai guys, di video kali ini saya akan share soal fraktal di tahun 2022 dengan tahun 2018. Apa keterkaitannya dengan yang dibilang oleh Seth ini, kita akan bahas dan ada juga beberapa informasi lainnya. Nama saya Kelby dan saya menyajikan informasi seputar fundamental, technical, dan on-chain analysis. Tonton video ini sampai akhir agar informasinya lengkap dan bermanfaat. Klik like dan subscribe untuk mendukung channel saya. Kita akan lihat dulu Bitcoin di time frame daily-nya. Kita akan juga lihat time frame weekly-nya. Untuk weekly-nya itu bisa close dengan hijau karena tadi malam, tadi subuh itu terjadi pump yang cukup lumayan. Minggu kemarin sempat ke 18.600-an, kemudian bisa sampai ke 19.700-an, tetapi ada kenaikan dari minggu sebelumnya yang merah, jadi ini cukup bagus sebenarnya. Hari ini dimulai dengan penurunan sedikit, jadi ada merah sedikit, ini sangat wajar sekali kalau misalnya ada candle hijau, biasanya setelahnya itu pasti akan ada turun dulu. Oke. Dan untuk jadi kalau kita lihat indikatornya dulu, lupa tadi. Oke, indikatornya masih biasa-biasa saja, MACD masih mengarah ke atas ya teman-teman ya. Oke. Untuk time frame daily-nya bagaimana? Time frame daily-nya juga untuk hari Minggu kemarin itu close dengan baik. Kemudian ada CME gap yang berada di daerah 19.200-an itu sampai ke 19.500. Jadi dan sudah tutup sebenarnya ketika di sini dan sudah tidak jadi masalah lagi. RSI-nya itu sekarang sedang berada di retest 50, daerah 50 karena close daily candle yang kemarin itu dia berhasil close RSI-nya di atas 50, jadi pertanda awal bullish. MACD-nya masih mengarah ke atas dan mulai bergerak ke atas juga ya, belum terjadi cross untuk daily-nya itu, dan histogramnya juga masih kotak warna hijau ya. Jadi lebih cenderung untuk bullish sekarang dibandingkan dengan bearish. Beberapa hari lalu itu kalau hari Jumat itu agak bearish kalau kita lihat dari Selasa sampai Kamisnya ya. Oke, tetapi ini sudah kita bisa bilang ini sedang posisi bullish, kecuali hari ini close-nya itu jelek, itu mungkin akan 50-50 antara bull dan bear-nya. Oke. Kita lihat itu time frame yang lebih kecilnya, dia sekarang sedang melakukan retest di daerah ini, garis warna biru ini. Garis warna biru ini menghubungkan titik di sini dan juga di sini ya teman-teman. Di sini sempat terjadi breakout, kemudian sekarang terjadi penurunan ke bawah, masih berada di bawah, sempat ke atas, tapi balik lagi ke dalam ini. Harus ada kenaikan ke atas, dia bisa bertahan di atas garis biru yang ini agar bisa terkonfirmasi bullish secara jangka pendek ya. Oke. Kalau untuk MACD dan RSI-nya juga masih dalam posisi bullish. Oke. Untuk DXY-nya bagaimana? DXY sempat breakdown ke bawah daripada garis trendline support ini ya. Dan masih berada di dalam pola. Jadi kita tidak bisa bilang dia terkonfirmasi akan turun drastis daripada garis trendline ini. Harus tunggu 4 jamnya bagaimana, harus tunggu daily close-nya bagaimana, baru kita bisa simpulkan ini bearish dan Bitcoin juga naik. Jadi masih ada kesempatan bagi DXY untuk naik lagi ke sini ke 114 di daerah sini. Oke, meskipun dari indikator bearish ya. Oke. Beberapa info yang saya mau share adalah Binance, kata CEO CZ, perusahaannya itu berinvestasi secara besar di DeFi. Jadi ini merupakan hal yang baik sekali untuk di DeFi. Mereka melihat bahwa mereka ingin melakukan ekspansi globalnya ya, dan mereka invest cukup banyak di DeFi. Ini bisa menjadi salah satu hal yang kita simpan, dan kita tahu bahwa DeFi tidak mati. DeFi justru bisa memberikan akses kepada orang-orang yang kesulitan untuk mengakses bank dan jasa finansial atau keuangan lainnya, sehingga mereka bisa mendapatkan manfaat-manfaat dari fasilitas-fasilitas keuangan yang ada dari DeFi ini, seperti misalnya deposito, pinjam uang, meminjamkan uang, dan lain-lain, banyak sekali. Mau kirim uang, mau transaksi ini, itu bisa dari DeFi saja. Semua orang bisa
mengakses DeFi. Itu bagusnya kripto. Kalau perusahaan-perusahaan, kita harus daftar dulu, kita harus punya KTP, kita harus punya ID, harus jelas datanya, harus daftar dulu baru bisa menggunakan jasa keuangan mereka ya. Tidak bisa langsung pakai seperti DeFi. Oke. Dan ini ada tren yang semakin menguat di mana negara-negara mulai meninggalkan US dollar ya. Dan Mesir sedang mengembangkan indikator currency yang baru untuk untuk membuat orang-orang tidak menggunakan lagi yang namanya USD ya. Trennya itu berlanjut. Indikator ini akan dihubungkan dengan beberapa mata uang dan kemungkinan juga emas ya. Meskipun tidak disebutkan Bitcoin, tetapi ini merupakan hal yang baik untuk Bitcoin karena Bitcoin bertolak belakang dengan indeks mata uang dolar. Oke. Ini ada berita besar juga dari Metaverse. Saya juga memainkan game daripada yang dibuat oleh Will Wright. Dia mengembangkan game The Sims, SimCity. The Sims saya main game ketika saya masih muda dulu, dan dia sedang mengembangkan game Metaverse ya di blockchain. Ini artikel khusus, artikel lebih lengkapnya di Kotaku. Dia akan mengembangkan game yang namanya itu Foxverse ya. Terakhir kali dia membuat game itu di tahun 2008 Spore. Saya juga memainkan game ini, sangat pintar sekali, sangat cerdas sekali, sangat menarik sekali gamenya ini, Spore. Dan sekarang dia sedang mengembangkan ini. Ini adalah game sosial di mana kita bisa menambang sesuatu, membangun sesuatu, dan berbicara dengan orang lain. Semuanya karakter di dalamnya adalah voxel based, jadi seperti ini. Ada juga real estate yang kita bisa beli dan jual dan memilikinya. Ya. Jadi kita tahu ini mirip dengan apa? Ini mirip dengan metaverse yang ada di Cryptoverse. Kita bisa beli dulu land-nya itu seperti apa dan lain-lain. Ya. Dan menurut dia, dari pendapat dia sendiri, dia tidak mau fokus di bisnis menjual NFT-nya. Jadi dia tidak berfokus kepada profit ya, apalagi kalau melihat dia sudah cukup berumur, tentu saja mungkin uang bukan lagi prioritas utama dia, tetapi mungkin karyanya dan atau semacam karyanya bisa menjadi bermanfaat buat komunitasnya atau orang-orang lain. Alasannya dia membuat bisnis atau game ini adalah dia mau memiliki transaksi yang aman untuk para konten kreator ya. Jadi ini beberapa hal yang ada di Foxverse ini itu bakal menjadi NFT. Jadi ini sangat baik sekali. Ada legenda pencipta The Sims yang mau terjun ke blockchain, berarti dia melihat manfaat daripada blockchain, dia melihat masa depan blockchain seperti apa, ada masa depan, ada hal yang baik, dan secara jangka panjang juga bullish buat Metaverse dan koin-koinnya ya, dan NFT-nya juga. Kalau orang yang cukup berumur ini dia mau terjun ke blockchain, biasanya kan yang sudah cukup berumur itu tidak terlalu peduli ya dengan yang namanya teknologi, atau tidak terlalu mengikuti atau tidak terlalu gimana gitu, apalagi soal blockchain, kripto ya, mungkin kurang cocok. Biasanya mereka kan sukanya itu emas ya. Oke. Dan ini ada tweet dari Seth di mana dia bilang November 75 BPS, Desember 50 BPS, betul. November dan Desember 1,25 totalnya, jadi seperti yang sudah dirumorkan, jadi totalnya 1,25 BPS sampai akhir tahun ini, jadi akan seperti ini, dan kemungkinan besar ini adalah prediksi dari dia 25 BPS dan Maret itu pos. Ini itu mirip sekali dengan fraktal yang kita bisa lihat dengan 2018 dan kita bandingkan dengan 2022 sekarang ini. Kalau kita lihat, kalau kita samakan bahwa siklus yang kali ini itu dengan yang siklus
di bulan November ini, maka di tahun 2018 ini, maka ini adalah misalnya kita sekarang ini adalah di bulan November, di bulan Oktober maksud saya, beberapa minggu lagi mungkin bisa terjadi dump ya, terjadi dump. Oke, mungkin alasannya adalah karena 75 bps. Jadi saya cuma ngomongin soal skenario ini, dan bottomnya itu ada di Desember. Jadi bottomnya itu paling bottom mungkin bisa di bulan Desember nanti. Kalau kita ikutin secara mentah-mentah ya. Tapi dari sini itu terjadi pivot ya. Kalau kita lihat pola ini terjadi pivot, dan minggu-minggu setelahnya itu langsung naik perlahan-lahan tetapi pasti, dan baru pas di April dia langsung naik dengan pesat, langsung naik ke atas meninggalkan daerah 3.000-an sampai 4.000-an ya. Jadi tidak pernah ke sana lagi kecuali pas di Corona Dump, itu baru Bitcoin ke sana, ke daerah sini lagi. Jadi kalau kita ikuti fraktalnya itu adalah kita bisa prediksi mungkin dalam beberapa minggu lagi bisa terjadi dump kalau kita ikutin, dan paling bawah itu ada di bulan Desember di sini, dan perlahan-lahan dari situ akan mulai naik ya. Jadi itu adalah analisa fraktalnya seperti apa. Dan pas sekali dengan kenaikan suku bunga yang dilakukan oleh di sini, dan Februari terjadi penurunan kenaikan suku bunganya, Maret pause, maka bulan Maret bisa menjadi bulan yang berpotensi untuk Bitcoin untuk pump naik ke atas dan meninggalkan daerah ini. Jadi tidak ke daerah ini lagi. Seberapa dalam kita bisa pergi, seberapa ada garis support yang cukup kuat di sini, itu merupakan all time high di tahun 2019, itu di 14 ribuan, 13.883. Di daerah situ bisa menjadi garis support yang kuat ya. Ini adalah fraktal, jadi tidak bisa kita ikuti secara mentah-mentah. Bisa jadi juga di sini sudah terjadi bottomnya, dan dari sini sideways membosankan, tetapi mungkin di bulan Maret bisa naik lagi karena kemungkinan akan terjadi pivot yang dilakukan oleh The Fed. Mereka sudah cukup banyak menaikkan suku bunganya, apalagi Desember ini merupakan penurunan kenaikan suku bunga yang pertama kali setelah mereka naikin terus 75 basis point ya. Oke. Nah, itu saja untuk informasi pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Teman-teman bisa dukung channel saya dengan mengklik like dan subscribe, dan nantikan video saya selanjutnya.